Gimana sekarang Pak untuk di rumah biasa beberapa hari ini lah? Biasanya kejang itu 4-5 hari. Yeah. Ini sebelum kesini minggu yang lalu itu sampai sekarang sudah 10 hari nggak kejang, nggak kejang. Terus terus sama apa lagi? Kesehariannya ada perkembangan, ya, aktivitas seperti itu. Ya bersih lah, bantu di rumah. Aktif, lebih aktif. Terus kreatif. Apa kreatifnya Pak? Kreatifnya ya semuanya tanpa disuruh dah. Sudah. Inisiatif sendiri. Ya, nyapu mungkin apa, bantulah ya, gitu. Seperti biasanya. Kalau biasanya ya nyapu ya ada perintah lah, nunggu perintah, instruksi ya. Itu pun lamban anunya. Ya. Mau mengerjakan itu agak males atau gimana, lamban lah cara. Terus tadi apa, markir ya? Itu juga ada itu. Biasanya kalau mengeluarkan sepeda itu markanya sembarangan, sudah mangklang sana mangklang sini. Alhamdulillah jalur baik. Iya, jalur baik. Sudah mulai kreatif. Acak-acakan. Oke, jadi masnya ini sudah 2 kali, jadi videonya belum kita upload, nanti kita gabung di minggu kemarin sama yang sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat subscriber semuanya. Kembali lagi bersama Misteri Channel, mengungkap fakta, realita hidup dan misteri, no setting. Oke, jadi mas siapa mas? Yang keras. Oh ya, Mas Jaka Dian ya. Jadi Mas Dian ini kenapa? Ini tadi saya dapat cerita dari bapaknya. Sekarang perubahannya apa Pak? Nah, soalnya auranya beda sama kemarin. Contohnya, kalau kemarin itu diam, lihat pun pelan, kayak hantu itu, pelan gini ya. Nah, terus mata kosong. Kalau ini sudah biasa. Nah, jadi terus aktif ininya sudah mulai jalan. Nah, jadi karena energi negatif dan lain sebagainya. Dan sekarang bukan masalah pinter markirnya, bukan, tapi kreativitasnya, konsentrasinya, punya pikiran bahwa ini rapian gini daripada mangklang. Nah, kalau mangklang jangankan lain sebagainya, jenengan sama saya kalau sudah pikirannya kemana-mana, kadang naruh barang pun itu kan berantakan Pak ya, karena tidak fokus. Nah, jadi menandakan bahwa masnya sudah fokusnya mulai agak membaik, kalau sebelumnya tidak membaik. Jadi seperti itu. Oke, terus bagaimana ini Mister? Nggak ada, kita cuman mungkin hipnoterapi dulu, ke terapi dulu, program ulang pikirannya, kejiwaannya, mengulang lagi di masa-masa saat itu, dan membuat starting pemulaian untuk apa namanya ya, untuk ke depan. Karena selama ini startnya nggak ada, yang ada ya ke sana, ini ke sini, berhenti di sini, mau start ya sampai muter-muter dari sini aja kan gitu. Jadi mengganggu waktunya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana? Apakah ini ya kurang lebih sekitaran 4 bulan itu sudah mulai stabil, benar-benar, karena melihat dari seperti ini pun kondisi pemulihan itu kan butuh waktu. Jadi waktu ini membutuhkan, paling tidak perhitungannya kurang lebih sekitaran 4 bulan. Terapinya bukan pemulihannya. Kalau terapinya mungkin sekali lagi itu sudah baik, sisanya kapan-kapan tidak apa-apa, itu aja. Kalau untuk pemulihannya ya tunggu nanti, kurang lebih sekitaran 4 bulan itu sudah, itu pun sudah membaik. Tapi nggak usah nunggu 4 bulan membaik, harinya itu akan membaik pelan-pelan, cuman tidak terlalu drastis, pelan. Di 4 bulan ini baru drastis. Entah nanti mau diajak bekerja, entah mau nanti bagaimana, ajak sudah. Contoh jenengan kerja di apa? Di sawah, ajak ke sawah. Kalau jenengan nguli umpama nih, coba ajak jadi kuli, kan gitu. Ikut-ikut. Atau jenengan buat apa? Ajak buat. Ya, nanti coba. Kalau kemarin memang agak susah, tapi kali ini nanti enggak. Saya takut kejang Mas, kalau nanti kecapean kejang, enggak. Kejangnya itu dikarenakan faktor imun ya. Kalau kita transfer energi positif tidak sampai gitu. Terutama nanti pikirannya sudah membaik, ya insya Allah enggak. Nanti pelan-pelan lah. Oke,
seperti itu. Biasanya kalau epilepsi tidur atau epilepsi biasa itu kambuh dikarenakan kecapean atau terlalu berat mikir. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih, dan seperti itu simak videonya di sebelumnya. Oke, seperti ini. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe ya. Cering. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat subscriber semuanya, wah, kita berjumpa lagi, dan tentunya tetap di penanganan Misteri Channel. Jadi macam-macam sekali kendala si pasien-pasien ini, dikarenakan macam-macam sekali, dikarenakan memang kondisi dan pola hidup yang tidak teratur. Nah, terus ini tidur kayak ya, gini loh. Ya, tidur ke belakang, ambil sana Mas. Mundur Mas. Ambil. Mundur. Ya, mundur. Terus ke belakang. Kayak terus Bapak ke belakang. Ini. Ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak. Ini buat motivasi saudara-saudara semuanya yang di sana yang memiliki kendala yang sama, paling tidak akan bisa belajar dari beberapa kendala pasien. Nah, ini Masnya ini sakit apa? Epilepsi. Epilepsi ya. Medisnya epilepsi. Mulai umur 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun. Itu kejang-kejang, bengok-bengok apa gimana, apa mudah marah? Awalnya sering pusing. Terus di diagnosa epilepsi. Ya. Memang pada saat tidur kebanyakan kejangnya itu. Ya. Kejangnya pada epilepsi tidur ya. Iya. Terus hal-hal yang agak aneh yang biasa dengan sehari-hari itu apa? Apa ya? Agak-agak kosong, diam? Iya, sering kosong. Ya? Diam gitu. Terus sebelum kejang itu biasanya diawali dengan mata itu agak buram, ya. Sering pusing, kepala pusing gitu. Ya. Terus itu malamnya biasanya kejang. Oh, ya. Siang mulai pusing. Malamnya kejang. Kalau sudah kecapean itu memang kadang-kadang gitu. Ada tegang gitu juga. Terus komunikasi dengan keluarga apa kadang-kadang gampang salah paham, apa nggak begitu paham? Pernah gitu. Memang kalau diajak ngomong itu agak telat nih anunya itu. Nyambung, jawabnya agak kalem gitu. Tapi banyak marah apa diam? Banyak diam. Diam. Kalau untuk kegiatan sehari-hari apa Masnya? Ya, bersih-bersih di rumah, bantu Bapak bantu anu di rumah. Oh, masih sempat masih pagi nyapu-nyapu, bersih-bersih, iya. Bantu di dapur juga. Ya. Nah, sekarang umur berapa? Kelas berapa? Apa sudah SMP kelas 2 stop ya. Dikarenakan dia merasa nggak mampu, ya sudah nggak apa-apa. Ya, memang 29 umurnya Mas. Umur 29. Ya. Oke. Oke, jadi ini kendalanya masalah saraf ya. Jadi masalah saraf otak tentunya. Jadi apa namanya? Masnya ini fokusnya hilang mulai kelas 4 ya Pak ya. Mulai kelas 4 SD itu fokusnya mulai agak hilang, terus dan lain sebagainya. Sering-sering kejang, sering-sering terus kosong, buat capek atau pikiran berat nggak mampu sekali. Nggak mampu. Nah, terus nanti seperti apa? Nanti kita lihat kelanjutannya. Oke? Jangan untuk semuanya, keluarga, orang tua, saudara dan lain sebagainya yang memiliki kendala yang sama, jangan berkecil hati, konsultasikan. Pertama, konsultasikan dulu ke medis, gejala ini gejala apa? Nah, penyakit ini penyakit apa? Atau kategorinya bagaimana? Kemudian solusinya apa? Dan kalau sekiranya perlu harus alternatif ataupun terapi ataupun apa dan lain sebagainya, silakan mencari solusi yang lain. Jadi berobat itu tidak hanya satu, tapi juga macam-macam bisa. Intinya untuk apa? Untuk referensi apa yang dibutuhkan untuk kesembuhan. Tapi bukan berarti harus diuntali semua ya. Harus, oh ini kata orang gini diambil, kata orang gini diambil, tidak. Tapi harus selektif benar-benar untuk penanganan atau mencari alternatif. Oke, tetap seperti itu, semangat dan jangan berkecil hati.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas, siapa namanya, Mas? Mas, siapa namanya? Enggak apa-apa, tanya. Siapa? Dian. Dian. Dian siapa? Dian Panyuluh. Dian Panyuluh. Artinya apa, Pak? Ya, harapan dari orang tua itu Dian itu penerang ya. Nah, Panyuluh yang memberi penerangan lah kepada memberi pencerahan gitu mungkin ya. Harapannya orang tua begitu ya. Luar biasa. Dian Panyuluh. Jadi pencerahan. Jaga. Jaga Dian Panyuluh. Laki-laki yang Gimana? Jaga Dian Panyuluh, laki-laki yang memberi penerangan lah, memberi pengayoman, memberi penyuluhan, ya, pengertiannya. Luar biasa, guys. Harapan orang tuanya seperti itu. Ya, gangguan seperti itu. Ujian karena namanya terlalu bagus. Beban mungkin ya. Kadang itu ada yang seperti itu. Kadang. Tapi kalau dari anaknya ini, anaknya cerdas. Memang dasarnya memang anak-anaknya cerdas. Ini Pak, ini Pak. Jadi memang anaknya itu memang dasar awalnya cerdas. Terus cuman terlalu tekun juga ini. Kalau sudah belajar betul, itu, betul. Kalau sudah belajar itu Fokus ya. Lain-lainnya nggak mau sudah. Jadi katanya orang itu kabutan ilmu. Baca, hobinya baca. Hobi baca. Kekencengan pikirnya. Iya. Kemarin itu ada itu yang barbershop itu ya. Cerdas. Wah semuanya. Cuman karena mungkin ada keberatan. Ya sebenarnya ada faktor non medis juga. Solusinya nanti dibetulkan dulu ini saraf-sarafnya, dilancarkan aliran darahnya. Habis itu kita hipnoterapi untuk pembenahan kejiwaannya, nanti direstart juga pikirannya pelan-pelan. Ya paling tidak antara 4 kali ini, 4 kali terapi itu sudah mulai membaik lagi nanti pelan-pelan. Mas, mulai ya. Oke, ngomong A, ikutin saya ya. A, ngomong A, yang banter A. Nah, terus aku ngomong aku Yang banter. Oke. Nggak usah tekan. Mas kan pernah sekolah Mas ya. Nah, tambah-tambah nih so Mas. Siling ya. Coba ya. 3 ditambah 4. Piro Mas? 3 tambah 4 ya 3 tambah 4 5. Nggak apa-apa biar dijawab sendiri ya. Oke, piro Mas? 3 tambah 4 7. 2 ditambah 4 2 tambah 4 coba dipikir 6. Oke, saiki 5 tambah 7 akean meneh iku. 5 ditambah 7 12. ya, bagus. Jadi hanya masalah masalah waktu. Jadi butuh jeda waktu sedikit sekitaran sepersekian detik. Sepersekian detik. Dikarenakan masih mau konslet, belum konslet tapi mau konslet. Konsletan ini bisa diperkirakan ya mendekati setahun lagi kalau dibiarkan. Jadi
ada umurnya, step by step, nggak moro-moro. Mungkin bulan ini dengan 3 bulan 4 bulan yang lalu berbeda, Pak. Berbeda. Kalau 4 bulan yang lalu lebih aktif, agak aktif Iya. daripada sekarang ya. Iya, betul. Kalau yang sekarang lebih dominan, nggak begitu aktif. Kalau yang 4 bulan yang lalu aktif, mungkin mudah marahnya terutama itu. Jadi gampang cepet lah, masih cepet lah, sempat cepet, cuman kalau mikir nggak nganu. Tapi kalau untuk kegiatan apa, dia masih bisa, apa yang harus saya lakukan, oh saya mau gini, saya mau seperti itu, kan gitu. Tapi kalau untuk yang ini sekarang ini agak slow, semuanya slow, kiri kejiwaannya semuanya slow. Nanti turun setahun ini blank. Nah, jadi sama kayak memori HP juga sama. HP itu baterai lama-lama drop. Kenapa? Karena dibuat mikir. Jadi menurut saya masih aman, tapi masih bisa ditangani. Nah, itu jadi nggak usah khawatir. Nanti cukup dibetulkan aja dengan cara itu tadi, kita sugesti atau hipnoterapi. Terapi dengan cara menghipno kejiwaannya, pikirannya. Nanti kita kosongkan lagi, restarting semuanya untuk memulihkan kembali kesadarannya. Seperti itu. Bisa, akan teori. Tindak tata merem ya. Merem sih, aja melek. Burungnya dikongkon melek, aja melek ya. Merem dulu, merem. Bisa non medisnya guys. Jadi ini non medis Pak. Non medis. Kalau tadi saya nggak lihat. Ini non medis. Jadi dari yang di ini tadi, dia kayak nggak suka, terus intinya marah, nggak suka. Ini bukan siapa, tapi ya demitnya ini tadi. Jadi demitnya dari mana asalnya saya masih belum deteksi. Saya tak cari lagi ya. Intinya non medis, makanya moro full bukan nggak ketemu fullnya, moro full. Tahan ya. Saya perlu bapaknya dampingi dulu. Bapak. Merem. Buat guys ya, jadi seperti itu. Ini merah ini. Nah, merah semua. Nah, dikarenakan sangat luar biasa. Jadi entah salah dulunya salah apa, ngapain dan lain sebagainya, tidak ngerti apa
ke tempat, masuk ke tempat apa nggak ngerti. Jadi ada yang terganggu gitu. Yang diganggu bukan orang-orang normal, memang orang-orang yang kosong pikirnya, yang mudah dimasuki. Kalau orang-orang normal itu yang sekiranya biasa-biasa, imunnya tinggi, susah dimasuki. Tapi kalau yang tipis kayak gini ini berbenturan dengan energi negatif, bisa disukai, bisa dimusuhi. Nah, kenapa? Karena energinya langsung ke negatif. Makanya jangan belajar melihat hal-hal yang gaib atau mempelajari ilmu gaib. Ketika kalian belajar melihat hal-hal yang gaib atau mengetahui hal yang gaib, maka kalian menjadi sasaran orang gaib. Ya, kenapa? Karena sudah dimensinya kebuka. Karena itu adalah rahasia. Jadi mereka merasa terancam jika ada yang mengetahui tentang aktivitas mereka. Jadi seperti itu. Menurut saya masnya ini benturan energi dengan yang gaib. Jadi gampang kosong, perasaannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Mungkin ibadahnya matang. Ya, ngajinya juga ini bagus ini, matang. Hampir subuhan ngaji. Ya. Jadi energinya itu nganu apa? Iya, bertentangan karena tipis. Kalau orang halus itu kalau dengan orang yang nggak mengetahui itu nggak terganggu karena nggak ketemu ya. Tapi kalau yang diketahui sama manusia walaupun tidak sadar tapi di tubuhnya ini memiliki energi yang bisa nyalur langsung ke negatif atau orang gaib, maka itu bisa menjadi sasaran orang gaib. Tergantung kuat-kuatan. Kalau kuat ngerti bisa nolak, tapi kalau nggak kuat seperti ini. Jadi ada yang melajari ilmu nggak kuat, kalau ini bukan melajari ilmu nggak kuat, nggak ngerti. Jadi ada sasaran dari hal yang gaib, bukan kena santet, tapi bukan kesambet saja, tapi memang sasaran. Nggak suka, si orang gaib ini tadi nggak suka. Kebetulan masuk ke tempat yang rada-rada angker, yang sebenarnya nggak angker, cuman kayak bangunan yang rodok sunut gitu loh Pak. Entah di mana, entah lagi gimana, kayaknya sih lagi aktivitas apa kayaknya Mas ini. Jadi terus ada benturan apa, ada yang nggak suka penjaga itu karena mungkin merasa panas atau merasa terganggu, akhirnya jadi sasaran. Pulang-pulang moro-moro berat, mungkin istirahat, terus besoknya mulai agak-agak emosi, salah semua, ini salah, semuanya salah, dan lain sebagainya. Itu asal mulanya Pak. Ya. Ketika saya lihat ke masa lalu. Takut pernah dulu itu ya. Pulang dari ngaji gitu langsung takut. Waktu itu masih di Madiun. Oh Madiun? Ya. Oh, jauh. Ibunya ditempatkan di sana. Oh. Penempatan di sana. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Memang di daerahnya itu agak apa, wingit gitu kan. Wingit gitu. Orang-orang sana itu sampai gumun. Wah, wong Banyuwangi kok Kandelmen kok di sini gitu loh. Itu tempat rumah kosong waktu kosong itu. Memang. Iya, benar-benar. Saya lihat kosong. Kok berani kok gumun lah orang. Ya nggak gumun akhirnya gini. Iya, kosong. Saya lihat itu kosong. Atapnya nggak ada. Saya lihat. Maksudnya itu tempat itu lumutan ya ada ini. Nah, agak jadi pulang kan ngaji ya Kak. Mungkin 100 meter lah dari tempatnya. Kadang-kadang pulang dia. Iya. Saya takut gitu. Iya, awalnya. Pulang dari itu takut. Iya, takut. Akhirnya terus itu saya medisnya itu ya itu epilepsi itu artinya. Awalnya sering-sering pusing gitu. Pusing. Pusing, temperamen. Terus semuanya salah. Ya itu akhirnya terus lama-lama terus ini. Banyak diam. Ya, tadi saya komunikasi sama, ini bukan nganu ya guys, bukan ngarang atau apa, enggak. Memang apa yang saya utarakan ada ya ada, enggak ada. Ya kita kan orang itu sendiri-sendiri. Tapi kalau saya di sini ada yang halal kayak gini mesti. Tadi saya lihat nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya pegang di bagian kepala, kontak langsung gitu. Jadi saya lihat itu penuh dengan amarah, emosi dan lain sebagainya. Ketika saya tanya lagi yang kedua, saya ditunjukkan tempat aktivitasnya Masnya itu ada di seperti bangunan ya, bangunan song, terus memang agak-agak angker. Nah, jadi seperti itu.
terus benturannya karena energi saja. Sebenarnya bukan masnya saja, mungkin ada temannya juga, tapi yang sasarannya masnya, karena energinya lebih mengena dengan yang negatif itu. Jadi menurut saya ini gangguan non medis, tapi di pikiran. Sama kayak yang di YouTube kemarin itu ada, itu gara-gara ngencingi pura, ngencing pura langsung ya. Iya sama gini akhirnya. Tapi sudah mulai membaik, sudah membaik. Jadi seperti itu, masih nggak apa-apa. Ini masih beratnya suaranya agak pelan, terus lain-lainnya slow. Itu dikarenakan memaksakan antara alam sadar dan tidak sadar. Jadi masih berusaha menyadarkan diri, tapi ini nggak bisa karena ini terus ngikut terus yang kanan ini. Ketika ini nanti kosong lengah, ini bisa menguasai. Itu paling tidak menggerogoti energinya itu butuh waktu 1 tahun. Makanya mumpung ya untungnya terus dicarikan solusi, ya ketemu kendalanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sehat. Ya, yuk. Amin. Ya.